Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan latihan Solkom. Jadi hari ini kita akan latihan beberapa soal hukum. Untuk soal pertama, seorang laki-laki 46 tahun menjalani kemoterapi ABCD oral atas indikasi limfoma Hodgkin stadium 3B. Setelah kemo kedua, pasien menolak makan, muntah 2 kali, mencret 2 kali dalam 2 jam. Hasil pengkajian, muntah lebih kurang 110 cc, konsistensi BAB cair berserat, pasien tampak pucat. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Kekurangan volume cairan. B. Resiko ketidakseimbangan elektrolit. C. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. D. Risiko shock ataukah E. Diare. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Jadi seperti yang kita tahu, kemoterapi adalah pengobatan penyakit dengan penggunaan bahan kimia atau zat kimia, terutama pengobatan kanker menggunakan obat sitotoksik dan obat-obatan lainnya. Di kasus didapatkan data subjektifnya, yaitu pasien menyatakan menolak makan, merasa mual, pasien melaporkan muntah 2 kali per 2 jam, pasien melaporkan 2 kali per 2 jam. Data objektif yang ada di kasus, pasien post prosedur kemoterapi kedua, kemo dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti diare, muntah, alopecia, dan sebagainya. Kemoterapi merupakan salah satu tindakan berefek samping dan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit apabila tidak diintervensi dengan cepat. Muntah kurang lebih 110 cc, yaitu muntah bisa disebabkan oleh komponen obat kemo, dosis, cara pemberian, atau interaksi dengan obat lain seperti analgesik. Jika muntah berlanjut dapat menyebabkan gangguan elektrolit dalam tubuh. Kemudian untuk konsistensi BAB cair berserat atau diare merupakan salah satu efek samping timbul apabila konten obat kemoterapi yang digunakan berpengaruh atau menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Jika mencret berlanjut dapat menyebabkan diare atau gangguan elektrolit cairan. Dan didapatkan data pasien pucat. Jadi dari semua data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa masalah keperawatan yang tepat adalah B. Risiko ketidakseimbangan elektrolit. Lanjut untuk soal selanjutnya. Seorang perempuan 48 tahun menjalani kemoradioterapi atas indikasi karsinoma tiroid anaplastik stadium 4A. Setelah radioterapi tahap 2, kulit leher sebelah kanan tampak menghitam, bersisik, dan ada 3 titik lecet. Rongga mulut tampak kemerahan, kering, dan luka di beberapa titik, sehingga pasien mengeluhkan nyeri pada mulutnya. Apa masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan rasa nyaman. B. Nyeri akut. C. Defisit perawatan kiri mulut. D. Gangguan integritas kulit. Ataukah E. Gangguan integritas jaringan. Jadi, untuk pembahasannya, seperti yang kita tahu, radioterapi adalah terapi menggunakan kekuatan X-ray atau kekuatan proton atau jenis energi lain untuk merusak sel kanker dengan menghancurkan materi genetika sel yang mengontrol pertumbuhan dan pembelahan diri sel kanker. Radioterapi memberikan efek samping terhadap daerah yang dikenainya. Pada karsinoma tiroid, daerah yang diberi radioterapi adalah bagian leher, sehingga efek samping biasanya mengenai daerah orofaring dan sekitarnya. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu kerusakan pada kulit yang terpapar, gangguan pada mukosa, nasofaring, maupun gigi. Seperti di kasus didapatkan data subjektif, yaitu pasien mengeluh nyeri pada rongga mulutnya, yang mengakibatkan sensasi akibat gangguan mukosa mulut. Kemudian data objektifnya, kulit leher sebelah kanan tampak menghitam dan bersisik, menyebabkan gangguan pada epidermis. Kemudian kulit leher tampak ada 3 titik lecet, yaitu gangguan pada epidermis.
mukosa di rongga mulut tampak kemerahan dan kering, gangguan pada mukosa mulut, kemudian mukosa di rongga mulut tampak luka di beberapa titik, yaitu gangguan mukosa mulut. Jadi dapat disimpulkan dari semua data yang dapat didapat, masalah keperawatan yang tepat adalah gangguan integritas jaringan karena yang terkena adalah kulit dan mukosa. Jadi jawabannya adalah E. Next, untuk soal selanjutnya, seorang laki-laki 50 tahun dirawat dengan cervical spondylitis. Pasien mengeluh tidak dapat menahan kencing dan sering kencing dengan sendirinya tanpa merasakan ingin BAK ataupun terasa penuh di bagian bawah umbilikus. Pasien juga menyatakan sering mengompol saat tidur malam sejak 2 bulan yang lalu. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Inkontinensia urgensi. B. Inkontinensia urin fungsional. C. Inkontinensia urin berlebih. D. Inkontinensia urin berlanjut. Ataukah E. Inkontinensia urin stres. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa D? Kita harus mengetahui dahulu, cervical spondylosis adalah degenerasi diskus tulang belakang yang menyebabkan penebalan tulang dan ligamentum yang dapat menekan kanalis spinalis atau penyempitan kanalis spinalis sehingga menekan medula spinalis dan akar saraf. Cervical spondylosis dapat menyebabkan gangguan berkemih, diawali dengan kesulitan berkemih, air seni susah untuk dikeluarkan, dan pada tahap lanjut berkemih dan BAB menjadi tidak dapat ditahan lagi atau yang kita sebut inkontinensia. Di kasus didapatkan data subjektifnya adalah pasien mengeluh tidak dapat kencing, pasien mengeluh kencing sering keluar sendiri atau inkontinensia, pasien mengeluh tidak merasakan sensasi berkemih saat kencing tanpa disadari, pasien mengeluh tidak merasakan penuh di bagian bawah pusat saat kencing tanpa disadari, dan pasien menyatakan mengompol saat tidur di malam hari. Jadi dapat disimpulkan masalah keperawatan yang tepat yaitu inkontinensia urin berlanjut karena pengeluaran urin tidak terkendali dan terus-menerus tanpa distensi atau perasaan penuh pada kandung kemih. Next, untuk soal selanjutnya, seorang perempuan usia 52 tahun dirawat dengan paraplegia radiculopathy. Pasien mengeluh kedua kakinya terasa lemah dan sulit melangkahkan kaki, sering terjatuh saat berjalan, jalan tanpa oleng, dan sendi-sendi terasa nyeri. Oxford Muscle Scale atau kekuatan ototnya 3/5 pada kedua kaki. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Nyeri akut. B. Toleransi aktivitas. C. Gangguan mobilitas fisik. D. Resiko jatuh. Ataukah E. Disrefleksi otonom. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, lumbar radiculopathy adalah kompresi atau penekanan atau iritasi dari syaraf-syaraf yang keluar atau meninggalkan tulang belakang bagian bawah atau biasa kita sebut lumbar, yang disebabkan oleh kompresi mekanik dari syaraf oleh hernia cakram atau bahasa latinnya disc herniation, bone spur atau osteopitis dari osteoartritis atau dari penebalan ligamen-ligamen yang mengelilinginya. Data subjektif dan data objektif sesuai kasus yang bisa kita rangkum adalah pasien mengeluh kedua kaki terasa lemah, pasien mengeluh sulit melangkahkan kaki, pasien mengeluh sering terjatuh saat berjalan, pasien mengeluh nyeri dan kaku pada sendi kaki, dan DO-nya gaya berjalan tidak seimbang atau pasien tampak oleng, kekuatan otot kedua tungkai 3/5 yang dapat diperiksa yaitu pasien dapat mengangkat kaki melawan gravitasi tetapi tidak dapat melawan tahanan pemeriksa. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil atau masalah keperawatan yang tepat adalah gangguan mobilitas fisik, yaitu terjadi keterbatasan gerakan fisik pada ekstremitas inferior akibat cedera pada medula spinal. Sekian video hari ini atau kali ini. See you in my next video.